Hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Halo sahabat-sahabat Ruanita, bagaimana kabarnya? Semoga kapanpun dan dimanapun berada, sahabat-sahabat Ruanita selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia. Hari ini kita akan berdiskusi kembali nih, di mana pada tanggal 27 Juni lalu, tepatnya pada hari Jumat, diperingati sebagai Micro, Small, and Medium Size Enterprises Day, di mana ini merupakan sebuah momen penting untuk kita dapat bersama mendukung peran UMKM dan khususnya perempuan berwirausaha. Oleh karena itu, hari ini diskusi kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yakni tentang kewirausahaan perempuan di negeri rantau. Pada hari ini tentunya saya tidak sendiri, kita akan berdiskusi dengan dua perempuan Indonesia yang sangat luar biasa, di mana nanti kita akan belajar nih dari sharing-sharing bersama dengan dua narasumber pada hari ini tentang bagaimana kisah inspiratif, dan mungkin juga kita akan tentunya akan bersama membahas tentang mungkin tips and trik berwirausaha di negeri rantau. Dua perempuan Indonesia ini merupakan dua perempuan Indonesia yang telah sukses membangun usaha di luar negeri. Yang pertama ada Kak Shirley yang merupakan wira swasta yang saat ini membuka usaha kerupuk di Taiwan, dan juga ada Kak Yeti, pemilik toko Indonesia yang bernama Toko Beta di Polandia. Nah, untuk sahabat-sahabat Ruanita yang akan nanti bisa berdiskusi, berpartisipasi bersama kami hari ini, mungkin mau sharing-sharing tentang pengalaman berbisnis di negeri rantau, atau mungkin mau bertanya tentang tips and trick dan juga mungkin bisnis plan dengan Kak Shirley dan juga Kak Yeti, langsung saja ya untuk menuliskan di kolom komentar. Baik, kita langsung aja nih untuk mengundang Kak Shirley dan juga Kak Yeti. Taiwan dan juga Kak Yeti di Polandia. Halo, Oke. Halo Kak Shirley, gimana halo, Kak? baik-baik. Oke, kita hari ini akan berdiskusi bersama. Kita sambil eh, coba invite Kak Yeti dulu ya Kak. Sambil menunggu Kak Yeti. Oke, sepertinya Kak Yeti sudah berhasil bergabung bersama kita pada hari ini. Halo, Halo Kak. Halo. Oke, gimana kabarnya Kak? baik, baik Kak. Oke, mungkin Kak Shirley dan Kak Yeti mau menyapa dulu nih audiens kita hari ini, sahabat-sahabat wanita yang hari ini bergabung dalam diskusi kita hari ini. Oke, baik ya Kak. Kita kan tadi di awal saya sudah mention akan membahas satu tema tentang berwirausaha di negeri rantau, di mana Kak Shirley dan juga Kak Yeti merupakan perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa ya, sudah berhasil nih sukses membangun usaha di negeri rantau. Nah, mungkin pertama saya akan ke Kak Shirley dulu nih. Kak Shirley mungkin bisa sharing nih Kak ke sahabat-sahabat wanita, sebagai perempuan Indonesia yang saat ini membuka usaha, menurut kakak apa sih tantangan terbesar yang dihadapi perempuan Indonesia, khususnya Kak Shirley, yang Kak Shirley hadapi saat pertama kali memulai usaha di luar negeri? Silakan Kak Shirley. Halo semua sahabat wanita, saya Shirley dari Taiwan. Kami membuka usaha kerupuk kecil-kecilan di sini. Yang paling, menurut saya yang menantang itu adalah peraturan pemerintah ya, karena kan kita di negeri orang. Terus sebelum kita buka usaha ini, kita sama sekali belum pernah belajar atau mempelajari tentang peraturan pemerintah gitu. Jadinya sambil dijalanin sambil belajar. Jadi kepetok sana sini gitu. Jadi menurut saya yang paling menantang itu peraturan pemerintah Taiwan yang menurut saya lumayan ketat ya dalam, karena kan kami jualnya makanan kan. Jadinya lebih lebih ketat gitu. Iya, Berarti peraturan pemerintah ya Kak ya. Berarti yang benar. selama ini Kak Shirley jalannya tadi ya Kak, learning by doing. Jadi sambil Benar. bener ya Kak ya. Dan
menurut Kak Sherly udah sharing ke kita nih tentang tantangannya tadi adalah salah satu tantangan terbesar adalah tentang peraturan pemerintah. Dan Hmm. apa akhirnya mendorong Kak Sherly nih sebagai perempuan migran, kita perempuan migran di luar negeri untuk tetap bisa berani nih Kak, untuk tetap aja berwirausaha di luar negeri. Kita kan semua orang Indonesia ya. Kalau kalau makan makan itu tuh mesti ada kerupuk. Oh, Jadi menurut saya kenapa kami tetap berani untuk bikin ini karena menurut saya orang Indonesia di Taiwan tuh banyak sekali dan eh, kami berusaha menjawab kebutuhan orang-orang Indonesia di Taiwan untuk bisa tetap makan kerupuk di setiap meals gitu. yes, menarik, menarik, menarik banget ya. Tadi berarti dari ya pengalaman bahwa orang Indonesia tuh nggak bisa jauh-jauh dari kerupuk. Jadi dari situ ya kayak hal yang memotivasi Bener, Kak untuk buka usaha toko kerupuk di Taiwan begitu. bener. Oke, terima kasih Kak Shirley. Kita ke Kak Yeti nih. Nah, Kak Yeti mungkin bisa sharing juga nih ke sahabat-sahabat wanita bagaimana nih Kak awal mula membangun toko beta di Polandia dan tantangan yang paling terberat versi Kak Yeti seperti apa saat memulai bisnis. Silakan Kak Yeti. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Yeti. Saya salah satu diaspora Indonesia di Polandia. Saya itu di Polandia baru dari tahun 2019. Terus pindah dari tempat asal saya dari Indonesia ke Polandia 2019. Kemudian 2021 itu saya mulai jualan lah gitu, jualan kecil-kecilan produk Indonesia dikarenakan saya susah sekali mendapatkan produk Indonesia di kota saya gitu. Jadi adapun produk Asia kebanyakan, tapi produk Indonesia itu sangat susah. Kemudian saya karena suami saya juga cinta makanan Indonesia, saya bilang sama suami saya mau jual produk Indonesia. Terus kata dia, terus mau mulai dari mana? Gitu sama seperti Kak Shirley, saya harus belajar tentang peraturan yang ada di Eropa, di Polandia khususnya. Terus saya bilang saya jualan mimi dulu, mimi gitu. Terus sembako kecil-kecilan. Setelah itu kami berusaha semaksimal mungkin setelah 2 bulan kami mendaftar sebagai toko resmi, itu berbadan hukum lah seperti itu di Polandia. Dan apa namanya syukurlah berjalan dengan baik. Terus kami mulai mulai dengan apa namanya jualan sudah mulai agak besar nih, sudah mulai agak karena sudah berbadan hukum kan. Jadi Ya, itu karena saya menjadi salah satu toko Indonesia pertama yang ada di Polandia. Nah, kemudian itu saya berusaha belajar tentang pajak mengenai dunia perpajakan gitu. Benar. Jadi biasa masing-masing item itu dia dengan pajaknya yang berbeda-beda. Jadi seperti itu karena basic saya juga dari accounting, jadi saya tertarik untuk belajar. Tapi tidak bisa dengan sendiri, jadi saya harus hire orang accounting sendiri untuk menghitung itu. Dan so Hmm. far semua berjalan dengan baik karena banyak juga orang Indonesia ternyata di Polandia dan saya juga dirangkul oleh KBRI untuk mempromosikan produk-produk Indonesia yang ada di Polandia seperti itu. Jadi saya mendapat dukungan juga dari masyarakat Indonesia, terus juga dari KBRI seperti itu. Kita sering mengadakan apa namanya tuh kayak pameran-pameran, kita diikut sertakan, terus mengenalkan produk-produk Indonesia ke apa namanya tuh ke warga lokal. Terus setelah dari jual produk Indonesia sekarang saya mulai dari offline, bukan offline, ya online sorry, mengenai online, mulai dari FB, kemudian saya punya website, kemudian kami sudah buka toko secara offline. Dan itu bukan produk Indonesia saja, kami menjual juga produk Asia. Jadi seperti itu. Hmm. wow Jadi banget ya. banyak warga lokal di sini ternyata suka produk-produk Indonesia, juga produk Asia seperti itu, Pak. Wow. Jadi Eh, memperluas. betul, memperluas dan sekaligus memperkenalkan ya Kak ya, bagaimana Ya, budaya betul. Indonesia lewat Betul. makanan tadi gitu. Kadang kalau Kayak saya ada waktu untuk weekend juga saya sering menyuguhkan makanan Indonesia seperti di toko seperti nasi rendang, nasi kuning, dan Hmm. mereka Ya. suka gitu. Seperti itu. bahkan warga lokal.
ternyata juga suka ya kayak Suka, makanan-makanan mereka sangat Indonesia. suka. Saya memperkenalkan tempe, dari pertama mereka nggak tahu apa itu tempe, saya perkenalkan tempe, saya tunjukin cara masaknya. Bisa juga mereka nonton di YouTube. Kemudian Hmm. mereka mulai membeli. Ada yang pernah nyoba, dia nggak sengaja kan tempe di sini kebanyakan frozen. Digigit Hmm. katanya keras tanpa dimasak. Terus saya terangkan ke mereka. Mereka juga beli bumbu-bumbu instan Indonesia dan saya terangkan cara pemakaiannya seperti apa karena saya memang berasal dari Indonesia dan mereka suka. Yang paling apa namanya tuh, yang paling suka itu nasi goreng Hmm. seperti itu. Oke. Kalau musim dingin sup-sup Oh, oke, begitu oke. kan. Sekali ya, bahwa berwirausaha di luar negeri itu juga bisa sekaligus menjadi cara kita nih untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Seperti itu ya, Kak Iya, ya. Dan betul. untuk teman-teman sahabat wanita semua, mungkin kira-kira ada nggak yang pernah berpikir untuk mungkin mau berwirausaha di luar negeri? Silakan mungkin mau sharing-sharing di kolom komentar bersama kami. Nah, kita kembali lagi ke Kak Shirley nih. Kita akan membahas nih Kak tentang strategi sukses dalam menjalankan usaha versi Kak Shirley seperti apa. Nah, dari sudut pandang Kak Shirley nih, strategi apa sih Kak yang harus diterapkan oleh perempuan Indonesia agar bisa sukses nih Kak dalam bisnis di lingkungan yang tentunya berbeda budaya seperti yang kakak lakukan saat ini. Silakan Kak Shirley. Menurut saya pendekatan kepada customer itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya mereka ada kerupuk, mereka perlu apa? Sambal. Jadi selain saya jualan kerupuk, saya juga ambil dari narasumber lain untuk jual sambal juga. Jadinya bisa berbarengan gitu loh. Strateginya adalah ya kita harus mengenal kebutuhan mereka, lalu kita coba penuhi gitu loh. Jadi sekarang bukan cuman ke daerah-daerah yang dekat rumah saya, tapi dari jauh-jauh kayak Taiwan Tengah, Taiwan Selatan itu semua juga udah pada minta gitu loh kerupuk yang seperti ini dan yang humble yang seperti ini. Jadinya kayak apa ya? Kayak satu paket gitu. Iya. Dan kalau untuk konsumen Kak Shirley sendiri sejauh ini apakah hanya orang Indonesia atau orang-orang Taiwan juga juga tertarik gitu Kak untuk mencoba kerupuk itu seperti apa? Penasaran. Oh, orang Taiwan cuman kan mereka taunya kerupuk udang ya, kerupuk udang. Iya, karena mereka mereka kalau karena ada beberapa vendor yang mulai sudah masuk ke mall juga. Nah, mereka Hmm. mulai dari sana. Nah, tapi karena kami kan distribusi ya, ya maksudnya ke yang lebih 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 kecil-kecil. Nah, mereka tuh dari lingkungan setiap lingkungan itu mereka juga mulai kenal kerupuk ikan, mereka mulai kenal kerupuk emping, ya kayak gitu-gitu. Jadi orang Taiwan ada yang suka gitu, juga ada yang suka yang ada bubuk pedasnya. Mereka juga mulai mulai mengenal itu dan mereka mulai coba gitu loh. Oke, wah menarik banget. Dan menurut Kak Shirley nih, mungkin Kak Shirley bisa sharing juga nih Kak, tentang bagaimana komunikasi lintas budaya itu punya peran penting dalam membangun kepercayaan kepada pelanggan atau mitra bisnis internasional. Silakan Kak Shirley. Iya. Amaze-nya di sini ya, selain orang Indonesia yang buka toko Indo seperti Kayeti di Polandia, ada juga loh orang Taiwan yang buka toko Asia. Jadi banyak sekali gitu. Jadi mereka dengan sangat senang hati belajar tentang budaya kita Indonesia. Nah, itu tuh benar-benar mempengaruhi banget orang-orang Indonesia yang ketika dia masuk ke toko Indonesia, mereka merasa yang dibuka orang Taiwan, mereka merasa sangat apa ya, sangat hangat gitu loh. Oh, ternyata ada orang Taiwan juga yang menjual makanan Indonesia, menjual kerupuk, menjual sambal gitu. Jadi mereka tuh seperti merasa kayak punya rumah sendiri gitu, kayak pulang ke rumah gitu. Jadi mereka bisa belanja di sana meskipun itu orang Taiwan yang buka gitu. Dan itu tidak sedikit, lumayan banyak gitu orang-orang Taiwan yang membuka toko Indo dan mereka toko Indonesia dan toko Asia sehingga mereka tuh menjual apa untuk teman-teman Indonesia yang tinggal sekitar situ. Wow, benar. Setuju banget sih sama yang kayak Shirley sampaikan tentang tadi kalau misalnya kayak kehadiran bisnis-bisnis seperti bisnis kerupuk di Taiwan ataupun mungkin seperti toko Indonesia di Polandia tuh memang berasa kayak kita tuh jadi ada di rumah walaupun ya memang Iya, jauh dari rumah seperti itu. benar. Setuju, setuju. Oke, terima kasih Kak Shirley. Kita kembali lagi ke
Nah, menurut Kak Yeti, bagaimana nih membuat bisnis plan versi Kak Yeti seperti apa dan registrasi usaha toko beta di Polandia seperti apa, Kak Yeti, silakan. Untuk membuat bisnis plan sendiri, kita nggak begitu sulit ya, karena saya dibantu oleh otomatis suami saya untuk membuat itu. Kemudian untuk registrasi, kalau saya rasa di Polandia itu nggak begitu sulit, karena yang kita cuman cukup datang ke bank, kita buka account atas nama toko kita, yang otomatis di belakang ada nama suami, kemudian apa namanya terregistrasi. Nah, dari belakangnya itu baru ada surat-surat dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak seperti kita di Indonesia harus perlu SIUP, TDP, NPWP dan lain. Enggak, cuma satu pintu di sini. Gitu. Di belakangnya baru kita baca aturan-aturan yang berlaku. Nah, di situ kita sesuaikan saja seperti itu, Kak. Oke, Gitu. terima kasih Kak Yeti. Dan kalau terkait mungkin pemasaran atau marketing dan pengiriman order yang dipesan seperti pengiriman paket, apalagi kan kalau misalnya makanan nih Kak, kan harus bagaimana strategi dari Kak Yeti dari toko beta agar makanan yang diterima oleh pelanggan ini tetap diterima dengan baik. Seperti apa Kak Yeti? Jadi Tokopedia sendiri kan menjual produk-produk yang bahan dasarnya kering. Untuk Hmm. musim panas ya, Mbak, berbahan dasar kering. Jadi kita tuh punya kerjasama dengan kurir sama pos dan karena pengiriman kalau di Eropa sendiri pengirimannya itu kalau kita kirim hari ini paling lambat 2 hari udah nyampe gitu. Entah itu lewat kurir atau lokal pos di seluruh berlaku di seluruh Polandia ya. Jadi paling lambat itu 2 hari udah nyampe paketnya. Kemudian karena ada kerjasama itu, jadi barang itu kita packing, jadi nanti dijemput di toko, kemudian nanti kurir jemput atau kita kalau lewat pos atau loker gitu kita kirim ke loker pos, terus nanti diambil sama sama kurir begitu aja sih Kak. Jadi nggak ribet-ribet amat sih kalau untuk apa namanya, kecuali kalau ke pengiriman, karena juga saya yang orderan saya juga datang dari beberapa negara-negara tetangga ya, negara-negara tetangga. Jadi itu ada jangka waktunya kita udah lihat dari kurir sendiri dia udah kasih waktu, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, seperti jadi estimasinya itu sudah ada dan customer sendiri pada saat kita mengirim barangnya mereka itu biasanya nomor paket itu langsung dikirim ke email. Jadi mereka juga bisa langsung lacak pengirimannya sudah sampai di mana dan ada nomor kurirnya, nomor HP kurirnya. Jadi mereka pun bisa telepon seperti itu. Oke, Jadi untuk baik. satu lagi Kak, untuk pemasaran tadi ya, untuk pemasaran sendiri ya, kalau nggak salah. Iya, Untuk betul, betul. untuk Betul. pemasaran sendiri karena Tokopedia punya sosial media, Hmm. biarpun jarang di-upload, kadang-kadang jarang karena kesibukan kan. Karena saya sendiri sama suami yang di situ, jadi kadang tapi mereka bisa bisa searching di website. Kalau orang Indonesia dia searching di website. Kemudian kita juga punya bisnis card, jadi customer datang dia bisa ngambil, terus mereka searching di website. Terus kita juga apa ada masukin beberapa produk kita itu di marketplace seperti itu, di marketplace yang di Polandia. Jadi gitu. Wow, Jadi menarik customer bisa sekali. order dari situ. Berarti Gitu. customer online juga ya, kayak gitu ya? Ya, bisa lewat online, bisa di marketplace, bisa juga datang di toko offline. Oke, banyak banget ya ternyata sahabat-sahabat pilihan. Mungkin untuk sahabat-sahabat wanita yang di Polandia nih yang bingung mau masak masakan Indonesia terus mau kemana ya? Nah ini di toko kita Indonesia di Polandia. Nah mungkin sahabat-sahabat wanita kita kan tadi sudah mendengar nih dari Kak Shirley dan juga Kak Yeti tentang strateginya yang seperti apa yang sangat luar biasa tentunya dalam membangun bisnis di luar negeri. Mungkin sahabat-sahabat wanita yang mungkin mempunyai pertanyaan silakan langsung untuk dituliskan di kolom komentar. Baik, kita tadi sudah sharing bersama tentang bagaimana strategi sukses dan juga tantangan dari versi Kak Shirley dan juga Kak Yeti tentang bagaimana membangun bisnis di luar negeri. Dan saya kembali lagi ke Kak Shirley. Kalau dari Kak Shirley nih, mungkin sharing-sharing ke sahabat wanita, apa sih Kak tips and trick dan mungkin saran untuk perempuan-perempuan Indonesia yang ingin memulai bisnis di luar negeri? Silahkan Kak Shirley. Menurut saya start small ya, mulai dari yang kecil.
mulai dari yang kecil, tapi kita tekuni. Kalau kita tekuni, pasti akan ada hasilnya. Jadi, jika teman-teman wanita ada yang lagi mikir gitu ya, lagi menimbang-nimbang bagaimana buka bisnis, start small. Mulai dari hal yang kecil, tapi ditekuni dengan sabar, pasti akan ada hasilnya. Nanti lama-lama bakal jadi gede. Gitu aja. Start small, mulai dari hal yang kecil tapi konsisten ya Kak Shirley Ya, ya. benar, konsisten. Dan juga tadi kan Kak Shirley juga bilang nih bahwa bisa loh dari hal-hal yang sederhana. Dari Kak Shirley tadi mungkin dari kayak orang Indonesia tuh kalau setiap makan sukanya makan pakai kerupuk, dan juga jadi ada lagi kalau orang makan kerupuk tentunya butuh sambal. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu ya Kak Shirley ya. Iya, Kita benar. besar seperti itu. Oke, kalau dari Kak Yeti seperti apa nih Kak? Tips and trick atau saran yang bisa Kak Shirley, Kak Yeti maaf, sampaikan untuk perempuan Indonesia yang ingin memulai bisnis di luar negeri. Silakan Kak Yeti. Saran saya lakukan sesuai dengan passionnya kita, hobinya kita. Karena saya juga hobi juga, karena hobi makan ya. Karena hobi makan, terus makanan Indonesia itu susah. Jadi saya berinisiatif untuk ya seperti ini menjual produk Indonesia. Jadi buat sahabat-sahabat wanita yang ingin memulai bisnis atau ingin mulai suatu usaha, lakukan aja seperti kata Kak Shirley, mulai dari yang kecil. Saya juga seperti Kak Shirley, saya dulu jual, sebelum ada toko, saya jual makanan. Saya jual makanan Indonesia, tapi kirimnya ke beberapa negara gitu. Dan ya syukurlah banyak yang suka gitu loh. Jadi mulai dari yang kecil-kecil itu dulu, yang per porsi-porsi itu, kemudian kita bisa sesuai, maksudnya apa ya? Ya asal ditekuni, kita tekun gitu, kita tekun, jangan memikirkan yang lain. Nanti pelan-pelan baru kita mulai belajar. Setelah mulai belajar baru kita akan tertarik ke yang lebih besar, yang sedang, kemudian yang besar, seperti itu. Gitu Kak. Wah, luar biasa sekali sharing dari Kak Yeti dan juga Kak Shirley tadi, bahwa tadi ya sahabat-sahabat wanita kita harus tetap berani nih dari start small dan juga lakukan sesuai passion, yang penting ditekuni dan Ya, konsisten. Benar. konsisten. Benar. Dan hari ini kita sudah belajar bersama nih tentang bahwa sebuah keberanian, strategi komunikasi yang baik, dan juga kreativitas itu merupakan kunci sukses bagi perempuan Indonesia yang tinggal di luar negeri, khususnya untuk memulai bisnis di negeri rantau. Tantangan tentunya pasti akan selalu ada, tetapi semangat untuk membawa identitas Indonesia dan memperkenalkan budaya dan identitas Indonesia menjadi kekuatan utama dalam berbisnis, seperti itu. Nah, terakhir nih Kak, untuk Kak Shirley, ada nggak pesan singkat untuk perempuan Indonesia nih Kak yang ingin berwirausaha di luar negeri? Silahkan Kak Shirley. Menurut saya perempuan itu lebih unik ya, unik banget gitu, lebih detail, lebih sensitif gitu, lebih tahu bagaimana perasaan orang ya. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau untuk buka bisnis untuk bagi perempuan itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita langsung tahu gitu kan. Customer mau apa, pelanggan itu sukanya apa, mereka nggak suka apa, mereka tuh apa ya, isi hatinya mungkin yang tidak bisa dikeluarkan tapi kita tahu gitu loh. Nah menurut saya itu salah satu keunggulan ya untuk perempuan-perempuan, bisnis apapun gitu, bisnis toko Indo, bisnis makanan, bisnis baju, apapun itu, kosmetik, itu tuh kita punya satu keunggulan. Jadi sebagai perempuan kita jangan takut untuk berbisnis, jangan takut untuk mencoba gitu. Jadi cayo, itu kata orang Taiwan, cayo. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Kak Shirley. Dan kalau untuk dari Kak Yeti seperti apa nih Kak, harapan atau pesan yang ingin disampaikan untuk audiens kita, sobat-sobat wanita yang mungkin saat ini sedang merintis usaha kecil dimanapun mereka berada? Silakan Kak Yeti. Kalau dari saya, sepengalaman saya ya, jangan takut untuk mulai segala sesuatu usaha. Pokoknya jangan melihat kanan kiri, fokus aja sama tujuan kita, fokus sama passionnya kita, hobinya kita. Terus kita harus dengan itu kita belajar perlahan-lahan. Pasti semua bisa. Untuk perempuan Indonesia dimanapun berada, di luar Indonesia jangan takut untuk mulai segala sesuatu. Yang penting kita ada dukungan moral dari pasangan kita atau dari orang-orang terdekat, pasti akan bisa.
maju. Hmm. Seperti itu, Kak. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Shirley dan Kak Yeti. Tadi ya Terima sahabat-sahabat kasih. Ruanita, pesan yang disampaikan Makasih. kedua perempuan Indonesia yang sangat luar biasa pada hari ini. Narasumber kita itu tadi, jangan takut untuk memulai segala sesuatu, yaitu fokus juga nih tadi dengan passion dan juga hobi yang kita miliki. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Kak Shirley dan Kak Yeti untuk sharing-sharing kisah inspiratifnya dalam berbisnis di negeri rantau. Nah, buat teman-teman Indonesia, teman-teman perempuan Indonesia, sahabat-sahabat wanita yang mempunyai mimpi berwirausaha, jangan ragu untuk memulai, karena tadi dari Kak Shirley dan juga Kak Yeti sharingnya adalah start small dan juga tetap konsisten seperti itu. Dan jangan lupa juga nih untuk sahabat-sahabat Ruanita untuk selalu mengikuti konten-konten Ruanita Indonesia dan pantau terus acara-acara inspiratif lainnya. Terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat Ruanita juga yang sudah bergabung dalam diskusi Instagram Live pada hari ini. Tetap semangat dan selalu mendukung perempuan wirausaha Indonesia di seluruh dunia. Selamat Hari UMKM Internasional. Nah, sebelum menutup Instagram Live pada hari ini, Kak, saya akan menutup dengan satu buah pantun nih, Kak, spesial untuk diskusi kita pada hari ini. Pergi jauh menuju desa, bunga matahari. Perempuan Indonesia hebat, luar biasa, bangun usaha, harumkan negeri. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan sahabat-sahabat terima kasih. Sampai jumpa lagi di Instagram Live berikutnya. Oke, happy weekend. Happy weekend. Happy weekend.